Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Cahaya Zaman. Untuk kali ini kita akan membahas soal mimpi, yang tentunya sahabat pernah mengalaminya. Mimpi adalah segala kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur, manusia bisa berupa mimpi indah atau mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami mimpi, tak terkecuali baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sejumlah hadis, beliau pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Tapi jangan lupa, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe untuk berlangganan. Mimpi itu ada 3. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. 3. Mimpi yang timbul karena ilusi, angan-angan atau khayalan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Pasti Anda sebagai manusia pernah mengalami satu di antara 3 mimpi tersebut. Nah, apa Anda pernah berpikir kira-kira jenis mimpi apa yang diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW? Berikut Cahaya Zaman rangkum 9 mimpi-mimpi menakjubkan Rasulullah SAW yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Dari Abdullah Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam aku sebelum diisrokan. Aku telah melihat seseorang dari umatku telah didatangi oleh malaikatul maut dengan keadaan yang amat menyeramkan untuk mengambil nyawanya. Maka malaikat itu terhalang perbuatannya. Itu disebabkan oleh ketaatan dan kepatuhan kepada kedua ibu bapanya. Aku telah melihat seseorang dari umatku telah disediakan azab kubur yang amat menyiksakan, diselamatkan oleh berkat wudunya yang sempurna. Aku melihat seorang dari umatku sedang dikerumuni oleh setan-setan dan iblis-iblis laknatullah. Maka ia diselamatkan dengan berkat zikirnya yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melihat bagaimana umatku diseret dengan rantai yang dibuat dari api neraka jahanam, yang dimasukkan dari mulut dan dikeluarkan rantai tersebut dari duburnya oleh malaikat Ahzab. Tetapi sholatnya yang khusyuk dan tidak menunjuk-nunjuk telah melepaskannya dari siksaan itu. Aku melihat umatku ditimpa dahaga yang amat berat. Setiap kali dia mendatangi suatu telaga, dihalangi dari minumnya. Ketika itu datanglah pahala puasa yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi minum hingga ia merasa puas. Aku melihat umatku coba untuk mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk berkumpulan-kumpulan. Setiap kali dia datang, dia akan diusir. Maka menjelmalah mandi junub dengan rukun yang sempurnanya sambil ke kumpulanku seraya duduk di sebelahku. Aku melihat seorang dari umatku berada di dalam keadaan yang gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri dalam keadaan bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrohnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengeluarkannya dari kegelapan kepada tempat yang terang menderang. Aku melihat umatku coba berbicara dengan golongan orang mukmin, tetapi mereka tidak membalas bicaranya. Maka menjelmalah sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku, lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicaranya, lalu berbicara mereka dengannya. Aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api ke mukanya. Maka segeralah menjelma pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mentabir muka dan kepalanya dari bahaya api tersebut. Sebagai umat muslim, kita harus mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW karena ada beberapa wahyu ayat-ayat Al-Quran yang turun melalui mimpi saat Nabi tidur. Kita wajib percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu maksum, dipelihara dari hal-hal keji dan mungkar. Kita wajib percaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sebagai mashum. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona, sehingga tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan kebohongan. Oleh karena itu, berdasarkan hadis di atas, berikut beberapa hal yang bisa kita teladani. Taat dan patuh pada orang tua, berwudu dengan sempurna, zikir yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat yang khusyuk, puasa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mandi junub dengan rukun yang sempurna, melakukan haji dan umroh dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjaga tali silaturahmi dan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.